sekali dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya saya untuk ujian praktik seni budaya. Saya memilih seni rupa 2 dimensi, yaitu melukis. Bahan dan alat yang saya butuhkan antara lain kain kanvas, cat akrilik, pisau palet, kuas, dan varnis. Saya membuat karya ini pada tanggal 15 Februari 2022. Pengerjaannya sekitar 2 jam dan teknik yang saya gunakan ada 3. Untuk pewarnaan, saya menggunakan teknik mixing, yaitu mencampurkan beberapa warna cat untuk menciptakan warna baru. Kenapa saya memilih teknik mixing? Karena menurut saya itu menghemat cat, karena kita kan bisa membuat berbagai warna baru dari warna dasar, yaitu warna biru, kuning, dan merah. Lalu juga bisa ditambahin sama warna putih dan hitam. Terus untuk melukisnya saya pakai teknik impasto, teknik tebal, karena saya pakai pisau palet, dan juga teknik gores ekspresif. Kenapa teknik gores ekspresif? Karena menurut saya teknik gores ekspresif itu penuh dengan kebebasan. Jadi saya bisa memakai objek apapun gitu, benda apapun untuk melukis lukisan ini, dan saya memakai jari saya untuk melukis ini. Untuk dasar-dasarnya atau basic-basicnya saya pakai jari saya, dan sisanya saya menggunakan kuas dan pisau palet. Lukisan ini bertema abstrak ekspresionisme. Jadi ketika saya melukis ini untuk menuangkan rasa yang saya rasakan pada saat itu secara abstrak gitu. Setiap orang punya pandangan tersendiri tentang lukisan abstrak ya. Cuman menurut saya saat itu sedang in love gitu dengan seorang. Di sini ada warna pink atau kemerahan yang memiliki makna romantisme, warna biru ketenangan, warna kuning happiness atau kebahagiaan, dan di sini juga terdapat warna hitam, namun selalu tertutupi oleh warna emas. Jadi sumber inspirasi saya adalah seorang laki-laki yang saya sukai. Saya udah lama mengenal dia, jadi ya di sini warna hitam tuh melambangkan kekurangan dia, namun selalu ada emas di situ, selalu ada hal baik di balik kekurangan dia. Dan kenapa saya memilih seni rupa 2 dimensi, yaitu lukisan? Karena saya merasa saya bisa bebas saat melukis. Saya bisa mencoret-coret sesuai hati saya, sesuai rasa yang saya ingin sampaikan begitu. Terima kasih. Selain melukis, saya juga punya karya ini. Ini karya seni rupa 3 dimensi, yaitu berupa patung. Saya membuat ini bukan untuk ujian praktek seni budaya sebenarnya, cuman saya merasa karya ini patut untuk orang lihat, patut untuk orang ambil hikmahnya. Karya ini saya buat dari tanah liat atau clay ya, sebenarnya clay sih. Sumber inspirasi saya ketika membuat karya ini adalah ayah saya sendiri, dan juga sebuah buku berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Buku itu membuka mata saya. Ternyata definisi sosok ayah selama ini itu salah gitu. Dan setelah membaca buku itu, saya jadi terbuka dan mendefinisikan ulang arti atau makna sosok ayah buat saya. Ketika tumbuh remaja, pasti saya
pasti nggak hanya saya merasa saya tuh selalu mempertanyakan berbagai tindakan ayah saya, berbagai sifat ayah saya, berbagai pilihan ayah saya, dan terkadang saya menyalahkan ayah saya atas beberapa hal gitu, karena saat itu saya belum paham. Jadi saya melihat sosok ayah yang seharusnya sempurna kok melakukan kesalahan, kok ayah saya sudah bukan seperti pahlawan lagi yang saya tahu ketika saya kecil dulu gitu. Di situ membuat saya tuh lupa bahwa ayah saya juga manusia loh. Ayah saya juga di sini lihat ada goresan-goresan banyak sekali, bahwa ayah saya juga punya masalahnya tersendiri. Ayah saya juga mempunyai banyak luka sayatan. Atas luka-luka itu entah luka dari masalah internal dan juga eksternal gitu. Di sini patung ini figur ayah, beliau sedang duduk seperti bersandar. Dia memeluk dirinya sendiri dan menyandarkan kepalanya pada bahunya sendiri, karena dia merasa bahwa dia tidak ingin membebani orang-orang di sekitarnya, anaknya, istrinya, ataupun siapapun yang ia tahu, siapapun yang kenal dia, maksud saya. Setelah membaca buku itu saya sadar ayah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ayah yang baik. Dengan segala luka yang dia punya, dia sudah berusaha untuk menjadi sosok ayah yang baik gitu, sosok ayah yang kuat. Dan di situ akhirnya saya nggak melihat ayah saya sebagai seorang pembohong, seorang pengecut lagi, tapi saya cuma lihat ayah saya sebagai manusia biasa yang punya kekurangan, punya luka, dan tidak harus sempurna gitu. Jadi itu karya saya dari Tanah Liat. Karya saya ini saya kasih nama Ayah karena emang ya tentang ayah begitu. Saya harap teman-teman bisa mengambil hikmah dari karya saya yang ini dan bisa mengambil hal baiknya. Terima kasih.